siapakah yang melakukan puasa pertama kali di bulan Ramadan? Kiai menjawab, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu ketika beliau keluar dari bahteranya. Beliaulah yang melakukan puasa pertama kali bulan Ramadan, akan tetapi tidak diwajibkan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Nabi siapakah yang melakukan puasa pertama kali di bulan Ramadan? Kiai menjawab, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itulah yang melakukan puasa pertama kali pada bulan Ramadan. Ya, memang Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga melakukan puasa, cuman tidak pada bulan Ramadan. Kalau beliau itu setiap bulan tempatnya, selama 3 hari. Nah, kalau Nabi Nuh ketika beliau keluar dari bahteranya, beliau melaksanakan puasa. Nah, beliaulah yang melakukan puasa pertama kali Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, itu adalah salah satu khasaisul ummatil Muhammadiyah. Adalah salah satu kekhususiatan daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa perbedaan puasa kita dengan umat-umat terdahulu? Pertama, perbedaannya puasa kita itu lebih ringan ketimbang puasanya umat-umat terdahulu. Kalau puasanya umat-umat terdahulu berat, adik-adik. Ada yang puasanya 24 jam. Ada yang puasanya semenjak dia itu tidur sampai dengan maghrib. Lamun jam siwak mulai tidam, ia wahleman mulai trekking puasa sampai dengan maghrib lagi. Ada yang puasanya tidak boleh makan yang lain kecuali hanya air saja. Ya, kawan itu berat-berat puasanya orang-orang dahulu, adik-adik. Ya, ada yang 3 hari 3 malam puasanya. Nah, kalau kita ringan, hanya tidak sampai 24 jam. Ya, kita itu puasa dari subuh sampai dengan maghrib. Jam kita nggak subuh? Jam 5. Mulai dari jam 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jam. Namun sampai jam 6, bukan jam mereka, jam pituhan ya. Setengah 7. Ya, sekitar setengah 12, 12 jam. Nah, sekitar 12 jam lah. Ya, setengah hari. Ya, kita puasa itu. Dan puasanya kita itu tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau puasanya umat-umat terdahulu itu berat mereka, sampai-sampai tidak boleh berbicara. Nah, kalau kita itu masih boleh kita berbicara, tapi jangan gibah, pahala puasa nanti menjadi hilang. Ya, akan tetapi boleh dan sah. Ya, hukumnya kita puasa kalau kita makan dan minum dengan catatan lupa. Paham dong? Kenapa? Karena yang mudah-mudah. Allah tidak memberatkan kita kalau umat ini. Kalau umat terdahulu mereka berat. Bahkan sampai kalau mereka bertaubat saja, ya, mereka baru diterima taubatnya harus bunuh diri. Itu. Ya. Kalau terkena dengan najis mereka, maka mereka harus memotong bagian yang terkena dengan najis. Kalau misalnya ada yang kencing, keciprat ke telinganya, telinganya harus dipotong. Itu cara membersihkan najisnya. Ada ulama yang lain maksudnya di sana itu adalah memotong pakaian kalau terkena dengan pakaiannya. Itu tidak bisa disucikan. Maka mungkin itulah yang diikuti oleh baju pesan-pesan yang sekarang itu, ya, yang bolong-bolong di jengkunya. Itu adalah cara orang dulu lagu yentan bertoharoh nyangkeun samene bu jengkun lain penek. Ya, maka karena ke lututnya tempat air kencingnya jatuh, akhirnya dipotong, jebol jengkun. Akhirnya orang sekarang mendapat ide, ini bagus. Ya, dan setelah badai lagu kena. Ya, makanya
Kalau kita adik-adik, Masya Allah luar biasa, cukup hanya diganti dengan air saja gitu. Umat-umat terdahulu kalau misalnya ada seorang wanita yang haid, maka mereka tidak boleh ditemani dalam satu rumah. Terus gimana? Perempuan yang haid itu harus diasingkan, harus dia berada di dalam rumah sendirian, tidak boleh ditemani. Itu kalau umat-umat terdahulu. Kalau kita sekarang orang haid, wanita yang haid boleh kita temani, tapi tidak boleh digauli. Antara baina surrati war rubbati, lato-lato yang di atas itu boleh untuk diapa-apakan. Anda perampok-perampok dia boleh itu. Ya, kemai ini. Iya. Mai terjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu itu tidak boleh. Jangankan pegang lato-lato, main lato-lato tidak boleh. Ya, lihat lato-lato tidak boleh. Nah, umat-umat terdahulu kalau mereka berbuat dosa, dilihat oleh matanya, maka harus dicungkil matanya. Ya, syarat serius di YouTube. Ya, misal nih. Ya, iklan lewat kan? Anda lihat itu, dosa, cungkil matanya. Itu cara tobat orang-orang dulu. Umat-umat terdahulu. Kalau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, nanti lagi lihat, istighfar, selesai masalah. Astagfirullahaladzim. Lagu melong masih mati. Ya. Nah, enak jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya itu beberapa ya Al-Asar di bagian Hasaisul Ummatil Muhammadiyah. Itu luar biasa kitab itu adik-adik. Itu kitab favorit kita dulu itu. Kalau belajar Hasaisul Ummatil Muhammadiyah, bangganya kita menjadi umat Nabi. Ya, maka kalau kita ingin untuk melihat bagaimana spesialnya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buka kitab Hasaisul Ummatil Muhammadiyah. Ya, dulu kita ya kalau Hasais itu, masya Allah luar biasa, senang sekali kita belajar. Ya, tidak mau tidur kita itu kalau belajar Hasais, enak. Ya, apalagi pembahasan Raful Isri itu, ya, pengangkatan beban-beban itu, enak kita belajar. Nah, kalau sekarang wallahu a'lam. Dulu kita diajarkan ya oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Syahri Ramadan. Insyaallah luar biasa beliau. Kita bacakan Fatihah untuk beliau dulu. Al-Fatihah. Nah, beliau itu kalau dakwah insyaallah luar biasa. Yang tidak ada kata-kata yang kotor yang keluar. Bersih semuanya. Ya. Beliau tidak terlalu lucu. Cuma nikmat kita belajar. Ya. Ada kita dengarkan, apalagi kalau beliau sudah baca burdah. Ya, nikmatnya luar biasa, ngantuk hilang. Ya. Insyaallah luar biasa. Nah, beda kalau kita yang baca burdah. Ya Nabi, mulai anehnya nih. Tidak muah itu. Ya. Makanya kalau lebek-lebek seperti itu agak sulit itu. Makanya harus dinadakan, ada yang versi dangdut kan. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Itu diselawatkan dan seterusnya. La ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, puasa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih sedikit ketimbang umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu seumur hidup. Ya, kita hanya 1 bulan full. Ya, itu kalau umat seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam seumur hidup, sehari puasa sehari tidak, yang dikenal dengan puasa Daud. Nabi Ibrahim yang dikenal dengan puasa Nabi Ibrahim. Nabi Adam yang dikenal dengan puasa Nabi Adam. Mantap. Ya, nah berarti ini kalau Ramadan dikenal dengan puasa Nabi Muhammad. Masya Allah luar biasa. Nah, mana dalilnya? Ayyamam ma'dudat. Ya. Jadi hanya beberapa hari yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Jadi Ramadan maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, makan sahur. Kalau umat-umat terdahulu itu tidak makan sahur dia. Nah, kalau kita diberikan makan sahur.
Kalaupun mereka makan sahur, itu jadi buka plus sahurnya. Kalau umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau kita semua boleh makan, ya. Cuman yang tak tempat kita tidak boleh makan untuk imsaknya itu dari subuh sampai maghrib. Selain itu boleh tidak ditahan semuanya. Anda mau jima boleh. Ya, kalau umat-umat terdahulu waktu puasanya itu tidak boleh untuk melakukan jima berembe-rembe kemeletnya. Ya, monites pelang jelo yang kan angkat tahan enggak mereka tahan gerah lalu enggak tahan lo jack. Ya lo aleh. Nah, ya. Ya Bu, tapi kalau kita puasa itu adik-adik menghilangkan, ya, menghilangkan nafsu kita. Sehingga ya orang-orang yang ingin untuk menikah misalnya, tapi kalau dia tidak mampu membiayai istrinya dan seterusnya, maka solusinya adalah puasa. Bukan bantot semenoknya. Ya, bantot nih semenok, telang nih telon, apa? Tolangan. Innalillah. Ya. Nah, jadi puasa solusinya. Supaya apa? Supaya nafsunya menjadi berkurang. Tidak hilang, berkurang dia. Jadi tidak bernafsu hendak. Bahaya itu kalau anda tidak punya nafsu itu. Nah, karena perempuan itu nanti mau yang itu aja dia. Ya, perempuan itu mau yang itu. Apun petak harap doang lebalin, lagu semenong dari nara. Coba anda angkat aja dengan ini melihat merari. Padahal kalau berasnya lebih terjamin dengan orang tuanya, ya lebih banyak bahkan makanan di rumah orang tuanya ketimbang rumah suaminya. Dari segi airnya lebih banyak dan lebih terjamin air di rumahnya, tapi dia rela nanti ke rumah suaminya tidak ada air dari bawah. Apa sih sebenarnya yang dicari? Sekek dinarak lebali. Aneh dompet tak salinan kepeng lebih banyak dikasih sama orang tuanya, bahkan softtek dikasih itu lebih terjamin semenoknya diberikan oleh orang tuanya. Pupur, skincare, stengkor apa namanya itu, ya. Tapi satu yang tidak ada, lu aleh, lu je, sapoce, tenung dinara, la ilaha illallah. Makanya sebenarnya yang merindukan itu bukan yang lain, tapi yang dirindukan adalah lu aleh. Iya. Semuanya menjadi hilang gara-gara lu aleh. Ya, kayak lu aleh. Tawaduk lagu nangis dia nih. Tawaduk nang lu aleh. Allah. Ya. Nah, arak waktu lu aleh nu ngangas doang. Doang enggak. Dan seterusnya. Gunani ja tawaduk noh beliau. Jadi pada saat mencetak ulama-ulama, para pemimpin umara dan seterusnya. Jangan lupa nanti setelah kencing ucapkan barakallahu fihi. Iya. Ya, teman kerja sama juga sama, pupuk kotaknya barakallahu fihi. Jadi bisa tetap senyum kan? Nges mana? Paham toh? Titik nanti kita ya kan? Ya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Terus kita akan ke diskusi ke-8 setelah sholat asar. Fatihah.